Nggak, gue cuma bingung masalahnya ini yang punya ide bikin kebijakan ini tuh siapa ya? Pak Karena nggak masuk Jokowi akal. yang Gaji punya per bulan lo bakal ide. dipotong 2,5% untuk tapera. Pengusaha juga bayarin 0,5% kalau nggak salah. Si tapera ini tuh sebenarnya ya buat kita-kita juga karena uang yang kita kumpulin itu bakal jadi tabungan kita saat nanti beli rumah. Misalnya aja gaji lo 5 juta, setahun tabungan tapera lo ya 1,5 atau 2 juta lah. Terus pertanyaannya, ngumpulin duit 1,5 juta per tahun, mau sampai kapan bisa sampai ke beli rumah? Sekarang ya, semurah-murahnya KPR tuh 500.000 per bulan itu juga rumah subsidi. Dengan skema yang kayak gini ya, lu butuh 100 tahun untuk bisa nabung beli rumah 100 subsidi. tahun. Gue sih lebih seuzon sama yang punya ide ini ya. Kayaknya niat jahatnya lebih besar daripada ingin membantu Gen Z atau milenial membeli rumah. Terus ya, gak semua orang itu pengen punya rumah. Emang ada beberapa orang yang mendingan gue kontrak aja daripada beli rumah gak kejangkau harganya. Prioritas orang-orang dalam mengelola gajinya itu beda-beda. Kebutuhannya pun juga beda-beda. Kalau emang lu beneran khawatir anak muda itu gak bisa punya rumah, ya coba bikin kebijakan gimana caranya supaya harga rumah itu makin lama nggak naik gila-gilaan. Aneh ya, aspirasi rakyat nggak pernah didengar, tapi sekalinya bikin kebijakan tuh aneh-aneh. Gaji kita bakal dipotong lagi 3% sama pemerintah. Mungkin buat kalian yang kerja dan berpenghasilan udah Oke Gasprot, puas banget gue ya ada pajak lagi. Semua PNS juga, semua pekerja swasta nanti katanya 2 tahun lagi 2027 bakal dikenakan 3% pajak gaji untuk tapera. Itu program apa untuk rumah rakyat? Jelata-jelita jelalatan. Kasihan ya. Jadi saya bingung ya, orang kan kerja UMR. Misalnya itu di minimarket gitu kan. Dia nggak punya rumah, kos-kosan. Dia tuh harus dipotongin pajak 3% untuk nolong orang lain. Sedangkan dirinya nggak punya rumah. Terus dia mungkin nanti mengakses untuk uang pinjaman itu untuk KPR itu kumaha. Terus yang kedua, jadi memang kalau memang diperkirakan bakal ada rakyat belangsak yang susah sepanjang masa, memang sedang dipersiapkan bahwa Kanda ini akan mengalami krisis karena akan banyak orang kismin dan susah. Jadi harus siapin bempernya bagaimana menyelamatkan diri dan muka. Artinya memelihara orang kismin. Yang seharusnya kalau katanya kita maju negaranya sehat, kita itu tidak ada urusan menyisahkan itu 3% dari gaji-gaji nasional dari seluruh pekerja untuk orang kismin, untuk dapat rumah. Lagian bakal dapat rumah atau gubuk kita nggak tahu. Paling triplex deh di pinggir kali. Yang sudah-sudah kan seperti itu. Artinya zong. Jadi mencerminkan bahwa kerajaan sudah prediksi bakal ada peningkatan orang susah, orang kismin. Kalau negara sehat, jadi rakyatnya makin makmur, nggak butuh mereka dipotongin pajak 3% untuk orang lain bisa memiliki rumah. Karena rakyat sendiri sudah punya gaji yang cukup, yang besar, untuk cicil rumah sendiri. Itu penyakit jiwanya. Di situ penyakitnya, di situ zongnya. Dan kalian hebat-hebat. Kalau amal untuk nolong orang kismin, itu bukan semua gaji dipotong dari seluruh Nusantara. Itu enggak. Gaji UMR loh, swasta dan PNS. 3% bagi orang yang gajinya kecil gede loh. Gede. Udah UMR, dia harus pajak yang ono ini, plus pajak lain dapat apa? Sedangkan dia tinggal di kos-kosan. WC jongkok, makan susah. Gue bingung gitu. Jadi ini artinya prediksi bahwa Wakanda bakal semakin susah. Di situ kalian harus lihat. Bukan cuma sekedar, ya baik ya kita nolong orang miskin. Bukan masalah di situnya. Jadi kita akan masuk dalam krisis yang multidimensi. Dan supaya kerajaan itu kelihatan baik, dan juga uang ini gak bakal sampai juga ke rakyat untuk bangun rumah, mungkin ini untuk bangun IKN. Gimana caranya sekarang? Kan investasi di luar negeri nggak ada untuk IKN. Jadi terpaksa porot kalian untuk bangun IKN. Lihat deh. Nggak ada investor yang mau kok investasi di IKN. Karena zong. Jadi mereka harus cari gimana, cari uangnya untuk bangun kerajaan mereka itu di IKN. Jadi ini bukan rumah untuk orang miskin.
Rumah untuk pejabat di KN, itu dugaan saya ya. Kampret. Siap-siap gaji pekerja swasta dipotong simpanan tapera per tanggal 10. Apa itu tapera ya? Tabungan perubahan rakyat. Ya, berapa besarannya? Kalau saya baca-baca sih katanya 3% ya, dipotong dari gaji ya. Perusahaan itu nanti akan membayarkan 0,5%, lalu pekerjanya akan membayarkan 2,5%. Bagaimana kalau yang freelance akan bayar sendiri? Oke? Nggak tahu lah teman-teman ya, ini akan ada bayaran lagi yang pastinya akan meringankan kita semua teman-teman ya, pembayaran ini. Atau memberatkan ya, nanti kalau saya memberatkan nanti semua orang marah-marah keluar buzzer lah, para pembela yang nggak tahu, nggak ngerti ya teman-teman ya. Entahlah kita bagaimana harus kita bersikap di negara ini teman-teman ya. Ayolah pemerintah, hormat! Seperti skenario yang gue duga ya kan, bakal ada pahlawan kesiangan di masalah UKT ini. Gua kira ini bakal dibatalkan di pemerintahan nanti, biasa akan wah keren membatalkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ternyata enggak, dan tololnya dibatalkan di pemerintahan ini juga. Dan yang gua nggak habis pikir nih sama pendukungnya, masih ada aja yang bangga-banggain kayak begini, dan jumlah leknya tuh banyak. Lu tahu nggak sih, Nadiem itu menteri itu pembantunya presiden. Gak mungkin dia mengambil kebijakan tanpa persetujuannya Pak Presiden. Sekarang kucuk-kucuk dia nemuin Pak Presiden terus bilang, kalau UKT batal naik tahun ini. Logis nggak? Make sense nggak anjir? Mana mungkin dia ngambil kebijakan tanpa pengetahuan Presiden? Nggak mungkin anjing, nggak mungkin. Pakai otaknya, dan itu nggak dibatalkan selamanya. Dengar kata-katanya, dibatalkan tahun ini, dan itu juga karena landasan banyak mahasiswa yang demo. Bukan karena kucuk-kucuk ada pahlawan kesiangan abis ketemu Pak Presiden UKT batal. Enggak anjing. Pakai otaknya, coba. Pakai, astaga. Bener-bener, aduh ya Allah. Pada intinya rakyat Indonesia terkhususnya PNS, karyawan, wira swasta, bersiap-siaplah kalian menjerit akan kebijakan yang akan diluncurkan Sang Lord Jokowi ini, yaitu pemotongan pajak 3%. Saya kira kalian harus mempersiapkan mental, mempersiapkan tenaga untuk berkuar-kuar di tengah jalan nantinya. Karena apa yang menjadi kekhawatiran kita kemarin-kemarin sudah terjadi hari ini, dan saya sependapat dengan apa yang menjadi statementnya Bang Bule tadi, bahwa semua ini dilakukan semata-mata untuk dialihkan bagaimana agar pembangunan IKN ini bisa rampung. Karena investor tidak ada yang mau menerima ajakan dari Pak Jokowi. Kita tidak pernah tahu apa alasannya. Yang jelas mereka tidak mau atau menolak ajakan berinvestasi untuk IKN ini. Saya kira mereka mempunyai pandangan yang buruk terhadap negara kita, terhadap tidak strategisnya pembangunan di IKN ini. Saya kira seperti itu. Baiklah sahabat-sahabat, terima kasih buat para netizen. Om Bule selalu bersuara demi kebenaran, mewakili suara rakyat. Tentu apa yang menjadi keburukan pemerintah kita harus lawan dan bongkar habis. Karena siapa lagi kalau bukan kita semua yang berdiri di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sebagai penyambung lidah masyarakat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.